Kita sampaikan tidak mengetahui karena kita bukan internal dari PT DSI, kita pure dari eksternal yang jasanya disewa oleh PT DSI dan ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak dan sudah ada pelaksanaan terhadap kontrak itu sendiri. Pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa memang berkaitan dengan job desk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih mendalam gitu ya, apa saja tugas sebagai brand ambassador. Memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Jadi profesional memang hanya sebagai brand ambassador. Kalau kita sebenarnya adalah terkait-kait dengan kasus ini. Yang notabene kita sebenarnya tidak tahu menahu intinya, permasalahannya dan sebagainya. Sebenarnya mulai terbuka wawasan kita itu saat ada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI. Kalau itu silakan tanya ke penyidik. Mungkin sebelum akhir dari sesi tadi, mungkin ada pesan-pesan dari Anda. Pesan yang disampaikan soal prinsip kehati-hatian dari Mas Bude hingga akhirnya mengambil atau membuat kerjasama dengan PT DSI. Antara lain adalah pertama, PT DSI itu kan sudah ada izin dan pengawasan dari OJK. Yang kedua juga ada Dewan Pengawas Syariah dari MUI gitu. Nah jadi dua hal itu sudah cukup sebagai prinsip kehati-hatian untuk mengecek apakah legalitas dari PT DSI itu benar atau tidak. Karena hari ini kami hadir atas undangan dari Barreskrim. Tadi kita diperiksa dari jam 11 untuk Mas Duda ada 32 pertanyaan, kemudian ada untuk Mbaknya 21 pertanyaan. Nah tadi pertanyaan sih seputar soal job desk-nya mereka di PT DSI sebagai brand ambassador ya, kerja kerjanya seperti apa. Nah itu tadi sudah dijelaskan bahwa memang kerjanya adalah profesional, hubungan kerja dan pekerjaannya juga proporsional. Nah, tadi dalam konteks membantu penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara yang menimpa PT DSI. Nah untuk selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh Mas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti tadi sudah disampaikan, kami hadir di memenuhi undangan sebagai saksi. Turun metro dikit. Dari proses yang sedang berjalan berkaitan dengan PT DSI. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, beberapa media saya sudah membicarakan masalah ini. Pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa memang berkaitan dengan job desk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih mendalam gitu ya, apa saja tugas sebagai brand ambassador. Memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Jadi profesional memang hanya sebagai brand ambassador. Nah, hanya seputar itu aja tadi sebenarnya. Berapa pertanyaan Pak yang di Saya 32 ya Bang. Ada 32 untuk Mas juga, selain istri ada 21 pertanyaan. Mungkin boleh dijelasin contoh bocorannya apa pertanyaannya? Gimana Pak? Untuk pertanyaannya misalnya apa hubungan pekerjaan antara Mas Duda dengan PT DSI? Kita jelaskan bahwa Mas Duda itu sebagai brand ambassador ya untuk PT DSI dan itu jelas ada kontraknya. Kontraknya ada per tahun, kemudian diperpanjang per tahun dan diperpanjang per tahun. Hanya sebatas itu aja. Dan pertanyaannya misalnya setiap pertanyaan yang mengarah pada internal PT DSI kita sampaikan tidak mengetahui karena kita bukan internal dari PT DSI, kita pure dari eksternal yang jasanya disewa oleh PT DSI dan ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak dan sudah ada pelaksanaan terhadap kontrak itu sendiri. Nah memang ditanya soal nilai nominal jasanya berapa, itu memang tadi disebutkan berapa dan itu proporsional dengan hal-hal yang sudah dikerjakan sesuai dengan kewajiban yang ada di dalam kontrak gitu lah. Itu aja soal. Berapa lama? Katanya kontraknya itu 2012 sampai 2025 ya. Ya. Nah, kenapa 2026 ada dipanggil itu apakah ada alasan itu? Baik, di 2026 itu memang ada kesepakatan antara kita dengan DSI itu sampai di Agustus 2025 ya 2025 Agustus. Jadi
kesepakatannya sudah tadi kita sampaikan semua ke tim Baris Krim. Mungkin langkah selanjutnya akan ada panggilan lagi atau tidak? Kalau itu silakan tanya ke penyidik. Mungkin sebelum akhir dari sesi tadi mungkin ada pesan-pesan dari Abang. Pesan yang disampaikan soal prinsip kehati-hatian dari Mas Bude hingga akhirnya mengambil atau membuat kerjasama dengan PT DSI. Antara lain adalah pertama, PT DSI itu kan sudah ada izin dan pengawasan dari OJK. Yang kedua juga ada Dewan Pengawas Syariah dari MUI gitu. Nah jadi dua hal itu sudah cukup sebagai prinsip kehati-hatian untuk mengecek apakah legalitas dari PT DSI itu benar atau tidak. Nominal kerjasamanya berapa ya Pak? Apa? Nominal kerjasamanya antara PT Oh, DSI itu nanti rahasia dagang. itu udah kita sampaikan ke pihak Ya. Baris. Kalau kerugian sendiri yang dengan mengecek apa sih sejauh ini sudah stop kerugian yang Kalau kita sebenarnya adalah terkait dengan kasus ini. Yang notabene kita sebenarnya tidak tahu menahu intinya, permasalahannya dan sebagainya. Sebenarnya mulai terbuka wawasan kita itu saat ada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bulan Januari dengan Bareskrim, PPATK, OJK dan perwakilan paguyuban tender. Di situ PPATK menjelaskan tuh, menjabarkan tuh bisa lihat di YouTube-nya Komisi 3 DPR. Di situ dijelaskan, dijabarkan apa yang terjadi, bagaimana skemanya. Bareskrim juga sudah memberikan statementnya. Dari situlah kita, oh ternyata seperti ini. Yang kita nggak tahu selama ini. Jadi baru pada saat Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat itulah saya baru tersadarkan, oh ini sebenarnya ya. Yang selama ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi seperti itu. Ada pesan nggak sih dari para paguyuban tender ini terkait pemeriksaan hari ini? Bisa ada saling pesan apa? Kalau pemeriksaan hari ini enggak, tapi memang kita kan saling terus memberikan dukungan lah. Terutama saya pribadi memberikan support paling tidak di media sosial gitu ya. Karena memang dari akhir tahun kemarin kita sudah bersama-sama untuk bisa menyuarakan keadaan mereka. Dan juga satu apresiasi kita, Bareskrim kita sudah terus mengumpulkan aset-aset yang ada kan. Ya mudah-mudahan bisa semakin baik ke depan dan bisa selesai dengan baik. Nah, mungkin kalau dari cerita para lender sendiri kerugian yang kita alami sekitar dari berapa sampai berapa sih Bang? Kalau soal kerugian silakan konfirmasi ke mereka karena bukan kapasitas kita lagi soal itu nanti takutnya kan ada kekeliruan dalam memberikan keterangan. Aduh, Jaga Ica sempat ada kerjaan yang ke-cancel nggak sih karena mungkin masalah ini? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah aman ya dan semua bisa memahami dengan baik. Dan dari apa yang kami sampaikan teman-teman atau lingkungan dan sebagainya, insya Allah sih selama ini bisa memahami lah kondisinya. Oke. Ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.